Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my English Business Correspondent class. Selamat datang kembali di kelas English Business Correspondent yang saya ampu. Semoga pada pertemuan kali ini, di video kali ini, kalian semua akan lebih mudah memahami tentang cara pembuatan surat menyurat dalam dunia bisnis. Dan khusus pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang the reply of inquiry letter. Kita akan mempelajari cara membuat surat balasan inquiry letter. Kalau di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari cara menulis inquiry letter, maka pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membalas inquiry letter. Mari kita lihat bersama slide atau materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ya, video kali ini terakhir sebelum pelaksanaan UTS. Ya, tepatnya pertemuan terakhir sebelum materi kuis yang biasa dilakukan sebelum pelaksanaan UTS dan berangkat untuk persiapan UTS. Nah, pada pertemuan kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar tentang cara membuat surat balasan terhadap inquiry letter. In English is the reply of inquiry letters. Mari kita lihat bersama-sama. Ya. After buyers make an inquiry letters, the seller usually gives the reply of inquiry letters. Setelah pembeli membuat inquiry letters, maka penjual biasanya akan memberikan balasan daripada inquiry letters. Nah, sekali lagi saya sampaikan, saya untuk mereview kembali ingatan yang pertemuan yang lalu. Inquiry letter adalah surat yang ditulis oleh seorang bisnisman atau pembeli kepada penjual untuk mengetahui informasi tentang ketersediaan produk yang akan dibeli atau akan digunakan oleh pembeli. Dan kali ini, the reply of inquiry letter adalah surat balasan inquiry letter yang ditulis oleh seller atau perusahaan penyedia barang atau jasa yang dalam rangka tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang diminta oleh orang yang membuat inquiry letter, yaitu buyers. Jadi yang membuat inquiry letter adalah buyers dan yang membuat the reply of inquiry letter adalah sellers. The content of the reply of an inquiry letter commonly are, biasanya isi daripada surat balasan terhadap inquiry letter, yang pertama, ucapan terima kasih dari sellers kepada buyer yang telah mengirimkan inquiry letter atau surat inquiry atau surat permohonan informasi tentang ketersediaan produk yang disediakan atau diproduksi oleh penjual atau perusahaan tertentu. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah mengirim surat permohonan informasi produk atau inquiry letters. Yang kedua, isinya adalah try not only to answer the inquiry but also try to interest his or correspondent in other equipment. Jadi isinya bukan hanya menjawab pertanyaan yang diajukan atau informasi yang diminta oleh pembuat inquiry letter, tetapi juga harus dicoba untuk diisi dengan informasi-informasi produk atau jasa yang lain yang sekiranya bisa membuat
pembeli atau orang yang mengirimkan inquiry tertarik pada produk tersebut. And the third, yang ketiga adalah berisi tentang try to take the opportunity to welcome the customer. Yang ketiga, maka penjual atau perusahaan penyedia barang atau jasa harus mencoba menjadikan kesempatan ini untuk menyambut customer, memberikan welcome kepada customer dengan cara yang baik, sehingga ujungnya nanti customer atau buyer nanti tersebut akan merasa nyaman, merasa yakin untuk menggunakan produk-produk yang kita punya, yang produk-produk yang seller punya. Dan yang keempat adalah keempat dari poin yang harus diperhatikan, yang biasanya diperhatikan ketika membuat inquiry letter adalah sebagai berikut. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang keempat adalah if the customer come from special source, try to add a favorable comment on the goods inquired. Jika customer atau orang yang yang sudah mengirimkan inquiry letter kepada sellers adalah dari from special source, ya, maka harus dicoba mencoba dengan menambahkan favorable comment on the goods inquired, ya, bisa sejenis testimoni yang diberikan oleh customer yang lainnya tentang produk yang yang kita miliki, tentang produk yang ditanyakan oleh customer ataupun yang kita miliki, ataupun produk yang lain yang sekiranya customer akan tertarik. Tentunya produknya yang sesuai dengan bidang atau apa yang dibutuhkan oleh customer. Ikuti, tuliskan juga, cantumkan juga tentang testimoni yang ada. Ya, dan yang kelima adalah yang try to draw attention to the product like to be of interest. Ya, coba arahkan juga untuk mengetahui produk-produk yang lain, siapa tahu agar tertarik dengan produk yang lain, yang siapa tahu nanti si customer juga akan tertarik jika kita mampu menulis surat balasan inquiry letter ini yang di dalam juga ada informasi yang lain, dari informasi produk yang lain dari selain yang diminta oleh customer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar siapa tahu dia tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang dimiliki oleh seller, yang dimiliki oleh penyedia jasa atau penyedia barang. And don't forget the last is try to maintain the customer well. Jangan lupa untuk memanage customer dengan baik, melayani customer dengan baik. Jangan sampai customer merasa tidak nyaman dengan kita, dengan seller. Maka dari itu pastikan juga dalam bahasa yang digunakan dalam surat balasan inquiry letter ini selalu menggunakan bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang lugas, bahasa-bahasa yang tidak ambigu, sehingga customer pun akan merasa tertarik untuk membaca, merasa nyaman untuk membaca karena mudah difahami dan sebagainya. And this one is the example of inquiry letter. Ya, ini adalah contoh dari surat inquiry letter. Ya, kalian bisa baca lebih lengkap, ya, lebih jelasnya nanti kalian bisa baca di file PDF yang sudah saya share di e-learning atau di MyTask, di MyBest, ya. Bisa kalian baca di situ dalam bentuk PDF-nya, dan bisa kalian pahami juga lebih detail lagi, yang nantinya bisa kalian jadikan contoh atau dalam membuat surat reply of inquiry letter ini. Ya. Ingat 6 poin yang tadi yang di atas, perhatikan 6 poin tadi, usahakan itu ada semuanya, ya. Agar apa? Agar customer merasa lebih tertarik dan merasa nyaman ketika membaca surat balasan yang kita berikan,
sehingga ujung-ujungnya akan melakukan transaksi dan akan menjadi customer tetap dari penjual ataupun penyedia barang ataupun penyedia jasa. Oke, saya kira cukup penjelasan saya tentang the replay of inquiry letter, and the last one, dan yang terakhir adalah di sini, yang terakhir adalah praktek ya, tugas buat kalian ya. Sebagaimana biasanya, tugasnya adalah ya, sebenarnya tugas ini juga sudah ada di apa namanya, di kolom tugas di e-learning atau di e-mabes juga sudah ada. Jadi tidak usah lagi saya jelaskan kembali. Saya jelaskan juga di sini. Tugasnya adalah kalian membuat contoh surat balasan inquiry letter. Write an example of the reply of inquiry letters. Buat surat reply of inquiry letter, kemudian seperti biasa ketika suratnya sudah dibuat, upload di Google Drive kalian, dan jangan lupa setelah kalian upload maka copy paste link Google Drive kalian, tentunya link surat reply of inquiry letter ini di kolom tugas di MyBase. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan materi pada video kali ini bisa dimengerti, dan jika tidak ada yang tidak dimengerti, jangan lupa untuk bertanya, jangan segan-segan untuk bertanya, boleh tulis di kolom komentar, boleh juga langsung di grup WA yang ada. Dan tapi saya sangat lebih menyarankan biar lebih interaktif, nanti langsung di grup WA yang sudah ada. Ya, dari saya, jangan lupa tetap selalu semangat, dan sampai semangat belajar kendor walaupun pandemi belum berlalu. Jaga kesehatan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.